Sidang Pengadilan Negeri Perkara Pidana dengan nomor register 658/2025/2025 Pengadilan Negeri Samarinda atas nama terdakwa Fatur Sultan Murtada, Senin 6 Oktober 2025 akan segera dimulai. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin duduk kembali. Izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, seluruh pihak dan pengunjung wajib duduk di tempat yang telah disediakan. 2. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, seluruh yang hadir wajib berdiri sebagai bentuk penghormatan. 3. Setiap orang di ruang sidang wajib berpakaian sopan dan rapi. 4. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan sidang berlangsung. 6. Setiap orang wajib menjaga ketertiban, tidak membuat gaduh dan mematuhi semua perintah majelis hakim. 7. Bagi yang melanggar tata tertib akan diberikan peringatan dan dapat dikeluarkan dari ruang sidang atas perintah majelis hakim. 8. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh majelis hakim untuk memelihara tata tertib wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Demikian tata tertib persidangan ini kami sampaikan. Diharapkan seluruh pihak dapat mematuhi demi kelancaran jalannya persidangan. Sidang akan segera dimulai. Mohon perhatian dan kerjasama semua pihak. Baik, pada hari ini tanggal 6 Oktober 2025 dengan nomor perkara 658/Binsus/2025 Pengadilan Negeri Samarinda tentang narkotika dengan terdakwa atas nama Saudara Fatur Sultan Murtada dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara, jaksa penuntut umum, apakah saudara siap menghadirkan terdakwa? Siap. Baik, terima kasih kepada petugas. Saudara terdakwa Fatur Sultan Murtada, hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang akan didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap dan menghadiri? Siap. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya. Sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Bisa disebutkan penasihat hukum yang hadir di persidangan hari ini, apakah dia ada mendampingi saudara atau tidak? Ada yang ya. Baik, untuk saudara penasihat hukum, apakah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Ya. Kepada penasihat hukum, silakan maju ke depan, tunjukkan identitas, kemudian surat tugas, dan penuntut umum juga silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum, dan silakan membawa surat tugas Anda. Oke, silakan. Ada masalah? Saya akan menanyakan identitas terdakwa terlebih dahulu terhadap saudara Fatur Sultan Murtada sebelumnya yang telah terdaftar dari KPK. Baik, saudara terdakwa, terlebih dahulu siapa nama saudara? Fatur Sultan Murtada. Ini tempat dan tanggal lahir 13 Januari. Samarinda 13 Ya, Januari 2021. Keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan saudara, Negara swasta. tempat tinggal saudara dalam PS Renata nomor 25 Air Putih, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum kepada saudara penuntut umum. Apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan? Siap ya, Mulia. Baik, saya serahkan kepada anggota hakim. Baik, terima kasih kepada Hakim Ketua. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda pada sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaannya? Siap ya, Mulia. Apakah akan dibacakan secara keseluruhan atau pokok-pokoknya saja? Secara keseluruhan ya, Mulia. Baik, silakan berdiri dan dibacakan. Baik, izinnya Mulia untuk membacakan surat dakwaan. Baik, bersiap. Demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor registrasi perkara 658/Binsus/2025 Pengadilan Negeri Samarinda. Pertama, identitas terdakwa
Nama lengkap Fatur Sultan Murtada, tempat tanggal lahir Samarinda, Kalimantan Timur, 13 Januari 2001. Umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pangeran Suryanata, nomor 25, Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada pos 7512. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA atau SMK. 2. Penahanan. Terdakwa ditahan di rutan penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025. Kedua, penuntut umum sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025. Keempat, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 3 November sampai dengan 12 Desember. Ketiga, dakwaan. Yang pertama, bahwa terdakwa Fatur Sultan Murtada pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 sekitar pukul 18 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Pangeran Suryanata, nomor 25, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berawal pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025, saksi Muzaki Akar Abidin hendak membeli narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, kemudian menghubungi via telepon terdakwa ke nomor milik terdakwa dengan maksud menanyakan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah telepon tersebut diangkat, saksi Muzaki Akar Abidin diberitahu bahwa sabu-sabunya masih ada dan transaksi tersebut terjadi. Kemudian satu paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok yang diletakkan di suatu tempat, tepatnya di pinggir jalan depan rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Muzaki Akar Abidin mengambil paket tersebut di tempat yang sudah disepakati dan uang sudah kirim melalui aplikasi Dana. Fatur Sultan Murtada sebesar Rp400.000. Setelah saksi Muzaki Akar Abidin mengambil paket tersebut, langsung dibawa pulang. Kemudian saksi Muzaki Akar Abidin ditangkap oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada saksi Muzaki Akar Abidin dari mana mendapatkan barang tersebut yang berupa sabu-sabu. Setelah itu saksi Muzaki Akar Abidin memberikan keterangan kepada petugas kepolisian bahwa saksi Muzaki Akar Abidin mendapatkan barang yang berupa sabu-sabu itu dari saudara Fatur Sultan Murtada selaku terdakwa. Kemudian sekitar jam 18 di rumah terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian. Ditemukan serbuk kristal berwarna bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 5 bungkus plastik klip, di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih keseluruhan 1,89 gram. Yang kedua, bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025. Terdakwa dan dari Fahri, DPO berangkat menuju pondok yang beralamat di Haruyan Dayak, Desa Kundan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan sampai di sana sekitar jam 10. Kemudian terdakwa melihat saudara Fahri, DPO, mengambil barang yang berupa narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa menunggu di sepeda motor di depan pondok tersebut. Kemudian saudara Fahri, DPO, keluar dengan membawa sabu yang diambilnya di pondok tersebut. Kemudian terdakwa bersama saudara Fahri, DPO, pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Suryanata, RT 46, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah sampai terdakwa dititipkan oleh saudara Fahri, DPO, narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket dengan paket disimpan terlebih dahulu. Lalu dari sabu yang dititipkan tersebut, satu paket terdakwa bersama saudara Fahri, DPO, pakai sedikit untuk dikonsumsi bersama-sama dan disisihkan juga buat pembeli yang terdakwa dengan dari omongan saudara Fahri, DPO, karena saat itu ada yang hendak membeli. Kemudian sekitar jam 15 WITA, saudara Fahri, DPO, pulang dengan membawa satu paket yang hendaknya dijualnya. Selanjutnya sabu yang dititipkan sebanyak 5 paket langsung terdakwa simpan di kota kecil dan ditaruh di bawah kasur milik terdakwa. Selanjutnya, bahwa berdasarkan lampiran berita acara penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Samarinda nomor 023-22-165-2025 tanggal 26 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Muhammad Insagi Wahyu Ramadan, SEME, dan petugas kepolisian Mahathir Muhammad SH, barang bukti berupa 5 plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih 1,89 gram. Setelah disisihkan untuk pembuktian di pengadilan negeri dengan berat bersih 1,83 gram, bahwa berdasarkan surat kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda nomor 029-BPOM-7-2025 tanggal 25 September 2025 dengan laporan hasil pengujian nomor 22.432.54.98.RAN
tanggal 27 Agustus 2025 dengan hasil pengujian bahwa sampel adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diduga narkotika golongan 1. Jadi sabu-sabu sediaan tersebut di atas mengandung metafetamin yang termasuk dalam golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau yang kedua, bahwa terdakwa Fatur Sultan Hutada pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 sekitar pukul 18 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Pangeran Surinata RT 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Agustus sekitar 18.45 WITA, anggota Satres Narkoba Polres Samarinda yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polres Samarinda AKP Mahfud Muhammad SH melakukan pengembangan berdasarkan dari laporan polisi nomor SK /143/7 izin mengulangi /8/2025 tanggal 25 Agustus 2025 mendapatkan sabu-sabu dari seorang yang dikenal dengan panggilan Fatur Sultan Hutada di Jalan Pangeran Surinata RT 46 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar jam 18 WITA petugas mengamankan terdakwa yang mengaku bernama Fatur Sultan Hutada di sebuah rumah di Jalan Pangeran Surinata RT 46 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 5 bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,89 gram, bukan tanaman bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,89 gram. Bahwa berdasarkan lampiran berita acara penimbangan barang bukti dari PT Pegadian Persero Kantor Cabang Samarinda nomor 023/3-22-165/2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Muhammad Izaki Wahyu Ramadan SEP dan petugas penimbang Matin Muhammad SH, barang bukti berupa 5 plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,89 gram setelah disisihkan. Untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 1,83 gram, bahwa berdasarkan surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda nomor 029/2025 tanggal 27 Agustus 2025 dengan laporan hasil pengujian nomor 22.432.98.NAR.1025 tanggal 27 Agustus 2025 dengan hasil pengujian bahwa sampel adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, bahwa sediaan tersebut di atas mengandung metafetamin yang termasuk dalam golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika. Samarinda 12 Desember 2025. Penuntut umum Muhammad Hasan Basri, Muhammad Falazadi, dan Novi Fatmawati. Surat dakwaan telah selesai dibacakan. Baik, terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum. Dipersilakan untuk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan? Baik, apakah saudara terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Majelis Hakim, ini telah diterima oleh penasihat hukum saya. Apakah akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana, saudara PH? Izin Majelis Hakim, setelah mencermati seksama surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, kami berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut mengandung cacat formil. Oleh karena itu, kami akan mengajukan nota keberatan Majelis Hakim. Baik, kapan penasihat hukum akan siap membacakan eksepsi tersebut? Kami memohon waktu kepada Majelis Hakim untuk mempersiapkan dan menyusun eksepsi secara lisan, dan kami mohon persidangan ditunda selama 7 hari ke depan. Baik, bagaimana saudara penuntut umum? Apakah setuju dengan permohonan penundaan sidang selama 7 hari untuk agenda pembacaan eksepsi? Setuju. Baik, saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Oke, terima kasih. Karena penasihat hukum terdakwa tadi mengajukan nota keberatan atau eksepsi, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan eksepsi dan
dari penasihat hukum terdakwa. Untuk itu, sidang kita tunda di hari ke depan, tepatnya hari dan tanggal. Hari Senin tanggal 13 Oktober 2025. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 di tempat yang sama, Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa. Berpihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian perlu disampaikan status terdakwa adalah tetap ditahan. Tugas. Terima kasih. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Pada hari Senin 13 Oktober 2025, sidang perkara pidana nomor 658/Bitsus/2025 Pengadilan Negeri Samarinda tentang narkotika atas nama terdakwa Saudara Fatur Sultan Murtada dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap menghadirkan terdakwa? Siap, Mulia. Silakan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah Anda sudah siap dengan eksepsi yang telah disiapkan pada persidangan sebelumnya? Sudah siap Majelis Hakim. Untuk mengefisiensikan waktu persidangan, kami akan menyampaikan eksepsi secara lisan dan mohon dapat langsung dicatat dalam berita acara persidangan. Baik, untuk itu silakan untuk menyampaikan. Baik, yang mulia Majelis Hakim, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang telah hadir. Perkenalkanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa saudara Fatur Sultan Murtada bin Junaidi untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang disusun oleh saudara jaksa penuntut umum tertanggal 13 Oktober 2025 dalam perkara pidana nomor 658/Bitsus/PN Samarinda. Yang mulia, setelah kami pelajari dengan seksama, kami berpendapat bahwa surat dakwaan diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut, surat dakwaan harus muat secara cermat, jelas, dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, tempat perbuatan dilakukan. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Yang mulia, dalam perkara ini kami menemukan bahwa surat dakwaan penuntut umum mengandung cacat hukum. Pertama, dari sisi formil, dakwaan tersebut tidak disusun sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP, sehingga berakibat batal demi hukum. Yang kedua, dari sisi material, dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum bersifat obskur libel, artinya tidak jelas dan kabur. Dakwaan tersebut menjelaskan dengan pasti perbuatan apa yang dituduhkan kepada terdakwa, kapan perbuatan itu dilakukan, dan bagaimana perbuatan tersebut terjadi. Akibatnya, yang mulia, terdakwa tidak dapat memahami secara utuh tuduhan yang diarahkan kepadanya, sehingga ia tidak dapat mempersiapkan pembelaannya secara optimal. Hal ini jelas bertentangan dengan asas keadilan dengan prinsip fair trial yang dijamin oleh hukum. Lebih lanjut, yang mulia, kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik dari segi kompetensi absolut maupun relatif. Oleh karena itu, seluruh pemeriksaan terhadap perkara ini menjadi tidak sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaikan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk
mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa Fatur Sultan Murtada bin Junaidi. Yang kedua, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan yang ketiga, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang majelis hakim, demikianlah nota keberatan atau eksepsi ini kami sampaikan kepada penuntut hormat. Kami berharap majelis hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan keberatan ini dengan seadil-adilnya demi tegaknya hukum kebenaran dan keadilan. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada jaksa hukum. Silakan duduk. Untuk jaksa penuntut umum, apakah akan dipertimbangkan? Maksud kami tanggapan dari saksi. Izinnya majelis hakim, kami ingin menyampaikan jawaban, mungkin secara lisan juga. Yang saya hormati majelis hakim, penasehat hukum, dan hadirin, berdasarkan nota keberatan yang disampaikan oleh PH, kami dari pihak jaksa berpendapat bahwasannya nota keberatan tersebut terlalu mengada-ngada dan tidak sesuai karena berdasarkan surat dakwaan yang telah kami bacakan di agenda sebelumnya, semua sudah sesuai syarat formil dan material dan berdasarkan ketentuan KUHP. Nah, maka dari itu ya majelis hakim, kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi terdakwa atau penasihat hukum dan menyatakan bahwasannya pemeriksaan akan dilanjutkan pada pemeriksaan saksi-saksi. Mungkin itu saja majelis hakim dari kami. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Berarti tetap dengan dakwaannya. Bagaimana? Apakah ada tanggapan kembali dari jaksa hukum? Tidak ada, saya Tetap dengan eksepsi. Oke, baik, tahapan eksepsi dan tanggapan eksepsi setelah selesai, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan sikap atas keberatan dan tanggapan tersebut dalam bentuk putusan selam. Itu sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan. Saudara JPU dan penasihat hukum apakah? Baik, Pak Itra, untuk minggu depan. Hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Baik. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 di tempat yang sama, Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda pembacaan putusan selam. Dan apabila putusan selam kemudian ditolak, apakah para jaksa maupun penasihat hukum akan bersiap untuk menghadapi pembuktian kemudian atau memberikan pembuktian. Oke. Para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian, perlu disampaikan status terdakwa adalah tetap ditahan. Silakan. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan. Pada hari ini 20 Oktober 2025, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 658-Pinsus-2025 Pengadilan Negeri Samarinda narkotika dengan terdakwa atas nama saudara Fatur Sultan Murtada dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara siap menghadirkan terdakwa? siap, kemudian Silakan. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping dengan pasangan. Sidang hari ini adalah pembacaan putusan selam. Saudara terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum mohon mendengarkan dengan seksama isi putusan selam ini. Putusan selam nomor register perkara 658-Pinsus-2025 Pengadilan Negeri Samarinda. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Nama lengkap Fatur Sultan Murtada bin Junaidi, tempat atau tanggal lahir Samarinda 13 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia,
alamat Jalan P. Suryanata, nomor 25, Air Putih, Kecamatan Samarinda Ibu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir SMK. Dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primer pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun uraian dakwaan menyebutkan bahwa pada Senin 25 Agustus 2025 di Jalan P. Suryanata nomor 25 Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Satres Narkoba Polres Samarinda. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus klip berisi sabu dengan berat bersih total 1,89 gram, 1 buah timbangan digital, 1 kotak hitam berisi plastik klip kosong. Barang bukti tersebut ditemukan tersimpan di bawah kasur di kamar terdakwa. Fakta penyidikan juga menunjukkan adanya transaksi jual beli sabu dengan saksi Muzaki Arkan Abidin melalui komunikasi pesan elektronik. Eksepsi penasihat hukum terdakwa. Sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi dengan alasan: 1. Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang. 2. Dakwaan penuntut umum cacat formil. 3. Dakwaan dianggap tidak jelas, obskur legal. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa dan meneliti surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 658-Bitsus-2025 Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 22 September 2025. Nota eksepsi penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 2 KUHP mengatur bahwa surat dakwaan sah apabila 1. Memuat identitas lengkap terdakwa. 2. Memuat uraian perbuatan pidana yang cermat, jelas dan lengkap. 3. Memuat waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Menimbang bahwa setelah dicermati, surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Identitas terdakwa, uraian tindak pidana, waktu dan tempat kejadian telah diuraikan secara jelas dan lengkap. Menimbang bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai obskur legal pada hakikatnya menyangkut pokok perkara yang seharusnya dibuktikan pada tahap pembuktian, bukan pada tahap putusan selah. Menimbang bahwa keberatan mengenai kompetensi absolut atau relatif tidak beralasan hukum, sebab fokus delikti dan domisili hukum terdakwa berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Samarinda. Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Mengadili. 1. Menyatakan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum sah menurut hukum menurut ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP serta dapat dijadikan dasar pemeriksaan lebih lanjut. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Fatur Sultan Murtada bin Junaidi dilanjutkan pada tahap pembuktian dengan menghadirkan terdakwa, saksi-saksi, dan barang bukti. 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikianlah putusan selah ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan susunan Hakim Ketua saya Muhammad Willy Dosan dengan Hakim Anggota 1 Noviar Haikal Prasetya SHMH, Anggota Hakim 2 Adinda Maharani SHMH, dan Panitera Pengganti Dinda Azhar Zafitri SHMH. Dengan dibacakannya putusan selah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu. Kepada penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan barang bukti, dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan? Siap. Saudara terdakwa, silakan menempati diri saudara di samping penasihat hukum dan perlu diingat bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa izin dari majelis hakim. Apakah ada penjelasan? Untuk selanjutnya saya sarankan kepada Hakim Anggota. Baik. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan putusan masing-masing. Dan jika saksi memberikan keterangan palsu, maka saksi bisa dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 7 tahun penjara berdasarkan pasal 242 KUHP. Apakah saudara bersedia? Siap. Pada juru sumpah, silakan menempatkan diri dan untuk saksi silakan. Baik, kepada para saksi untuk bisa mengikuti apa yang saya ucapkan.
Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik. Baik, kepada saksi silakan kembali kepada penuntut umum untuk pemeriksaan saksi apakah akan diperiksa bersama-sama secara terpisah? Izin yang mulia sudah terpisah ya. Baik, satu mana dulu yang akan diperiksa? Saksi atas nama Fauzi Zufran. Baik, kepada saksi atas nama Fauzi Zufran silakan duduk di depan dan menyerahkan identitas. Kepada saksi, benar atas nama Fauzi Zufran? Benar ya. Tempat tanggal lahir? Silakan disebutkan. 14 April 2004. Sepaku. Benar. Warga negara Indonesia? Ya. Apakah saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya. Apakah saksi mengenal terdakwa? Iya. Ya. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Iya. Apakah saudara saksi mengenal umum dan penasihat hukum? Tidak. Apakah mengerti mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Iya. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang Anda tuduh. Ya, baik. Izin yang mulia, saudara saksi. Saya adalah saudara saksi. Baik. Saudara saksi, apakah kejadian pada saat penangkapan saudara terdakwa ini dilaksanakan atau dilakukan pada tanggal 25 Agustus tahun 2025? Ya. Di situ kapasitas saksi itu sebagai apa dalam penangkapan terdakwa ini? Saya sebagai ketua RT di tempat terdakwa ditangkap. Oh, RT berarti ya. Pada saat penangkapan, apakah dari pihak penyidik itu sudah dilengkapi dengan surat perintah penangkapannya? Iya. Atau seperti apa? Ya, sudah dilengkapi semua. Sudah dilengkapi ya. Penyidikan itu ada. Pada saat penggeledahan juga sudah ada surat izin penggeledahan dari pengadilan? Sudah ada. Sudah ada. Nah, baik, mungkin cukup yang mulia. Cukup. Baik. Silakan para penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada majelis. Untuk saudara Fauzi Zufran Ya. sebagai ketua RT, benar? Benar. Apakah saudara pernah menerima laporan bahwa terdakwa menjual narkoba kepada warga? Menerima laporan secara langsung untuk menjual narkoba tidak, tapi kalau mendengar laporan terkait tindak mencurigakan di sekitar rumah terdakwa, ya. Siapa yang pertama melaporkan kepada Anda? Warga sekitar RT 6. Baik, majelis. Baik, kepada saksi. Apakah saudara saksi pada saat penangkapan oleh penyidik atau oleh pihak kepolisian, saudara saksi itu sudah mengetahui dari awal bahwasanya akan terjadi penangkapan, atau saudara saksi mendengar adanya keributan atau yang lain? Saya mengetahui bahwa akan terjadi penangkapan oleh saudara terdakwa di kawasan RT saya. Berarti saudara saksi sebagai ketua RT setempat hadir di lokasi dan menyaksikan petugas menemukan barang bukti dan penangkapan kepada saudara terdakwa ini. Iya. Baik. Baik. Apakah sebelumnya saudara pernah mendengar keluhan warga tentang aktivitas terdakwa? Iya. Berarti terdakwa ini ada di tempat saat penggeledahan berlangsung? Ada. Dan posisinya barang bukti yang ditemukan itu apa saja? Narkotika berjumlah 5 klip dan timbangan digital serta HP berwarna hitam. Baik, kita memastikan kembali saudara saksi dari BAP. Apakah saudara saksi ada sebagai ketua RT di tempat Iya. tinggal tersebut terdakwa? Iya benar.
Bagaimana saudara mengetahui adanya penggeledahan di rumah terdakwa tersebut? Pada saat itu petugas dari kepolisian datang ke rumah saya untuk meminta saya menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa. Apakah saudara ikut menyaksikan penangkapan tersebut? Ya, saya hadir di lokasi dan menyaksikan dalam penggeledahan di rumah terdakwa. Baik. Keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali di dalam persidangan jika keterangan saudara kami perlukan kembali. Apakah bersedia? Baik, silakan meninggalkan ruangan persidangan. Kepada jaksa selanjutnya akan Di sini yang mulia atas nama Muzaki Arkan Abidin yang mulia. baik, silakan. Kepada saudara saksi Muzaki bisa mengasih identitas di depan terlebih dahulu. Baik, kepada GPU saksi dihadirkan sebagai apa? Di sini yang mulia sebagai saksi tambahan untuk memberatkan daripada apa yang dilakukan oleh terdakwa. Baik. Memastikan kembali benar atas nama saksi Muzaki Arkan Abidin. Benar ya, Bu? Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Bu. Apakah saksi mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa dan kebetulan saya satu kampung dengan terdakwa. Baik. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Bu. Apakah saudara saksi mengenal penuntut umum dan penasihat hukum? Kurang mengenal ya, Bu? Apakah mengerti kenapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Mengerti ya, Bu? Silakan kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang Anda hadirkan. Izin yang mulia, pada saudara Muzaki, saya ingin bertanya, bagaimana cara saudara mengetahui bahwa terdakwa Fatur Sultan adalah orang yang dapat menyediakan atau menjual sabu-sabu? Awalnya saya tidak mengenal Fatur sebagai penjual, namun karena saya kebetulan satu lingkungan dengan Fatur dan lumayan akrab dengan Fatur, saya mengetahui jika beliau itu seorang pemakai. Maka dari itu saudara mengetahui bahwasannya dia menyediakan sabu-sabu tersebut. Ya, saya mengira beliau dapat menyediakan barang tersebut. Lalu, apakah saudara memesan sabu-sabu tersebut langsung kepada terdakwa atau kepada orang lain? Jika kepada terdakwa, bagaimana cara komunikasi saudara dengan terdakwa? Saya memesan barang tersebut langsung melalui terdakwa melalui media telepon WhatsApp. Oke, baik. Mungkin yang terakhir, apakah benar uang pembelian sabu-sabu saudara kirimkan ke akun Dana atas nama Fatur Sultan Mustada? Benar sekali, melalui akun Dana sebesar 400.000 rupiah. Mungkin cukup yang mulia. Baik, silakan kepada penasihat hukum. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Baik, saudara saksi. Apakah saudara melihat langsung terdakwa menyerahkan sabu kepada saudara? Saya tidak melihat langsung karena kebetulan saudara Fatur menggunakan bungkus rokok sebagai perantaranya yang sudah ada di depan rumah saudara Fatur. Apakah saudara mengetahui siapa yang menaruh sabu itu di lokasi? Yang pastinya saudara Fatur, namun saya tidak melihatnya secara langsung. Cukup. Baik. Baik, kepada saudara saksi ingin memastikan kembali terkait dengan apa yang ada di BAP. Saudara saksi dihadirkan di tengah-tengah persidangan ini sebagai saksi pengembangan kepolisian, betul? Betul sekali. Berarti saudara saksi dihadirkan di tengah-tengah persidangan ini sebagai apa ya? Memiliki sidang di lain. Kebetulan saya menjalani Rehabilitas, baik. Tadi saudara saksi mengungkapkan bahwasanya mengenal dengan saudara terdakwa. Iya, Dan mengetahui bahwasanya saudara terdakwa ini adalah pemakai, betul. Nah, sejak kapan itu mengetahui bahwasanya saudara terdakwa ini sebagai pemakai? kurang lebih sekitar 1 tahun belakang. Kurang lebih sekitar 1 tahun ya.
Baik, terima kasih. Kemudian untuk saudara saksi, Muzaki ada. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa tersebut? Mengenai Dapatkah saudara jelaskan awal mula transaksi dengan terdakwa pada saat itu? awal mulanya saya yang tahu di dalam fatur adalah sebagai pemakai. Nah, kemudian saya mengira fatur dapat menyediakan barang tersebut. Nah, daripada itu saya meminta fatur untuk menyediakan barang tersebut untuk saya pakai secara pribadi. Pada saat itu seperti apa cara transaksi yang kalian lakukan? Awal mulanya saya melalui media WhatsApp itu. Sebelumnya saya sudah kotak-kotakan melalui chat. Lalu pada saat eksekusi sebelum pembelian dilakukan, saya melakukan kontak telepon. Baik, keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali di dalam persidangan. Jika keterangan saudara kami perlukan kembali, apakah bersedia? Bersedia. Baik, silakan tinggalkan ruangan persidangan dan mengambil kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya akan memeriksa saksi siapa? Jadi yang mulia, saksi berikutnya adalah atas nama Box Effendi Eka, Putra. Baik, kepada saksi tersebut silakan menduduki tengah-tengah persidangan dan memberikan pada jaksa penuntut umum. Ini saksinya akan memberikan keterangan terkait apa? Terkait dengan hal-hal apa yang diperlukan dalam untuk membuka fakta hukum yang mulia terkait perkara ini. Saksi apakah benar atas nama Muhammad Effendi Eka Putra? Benar yang mulia. Bisa menyebutkan tempat tanggal lahir? Nganjuk 1 Agustus 2003. Baik. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Jasmani dan Sehat yang mulia. apakah saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Mengenal dengan penuntut umum dan penasihat hukumnya? Tidak yang mulia. Saudara saksi tahu kenapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Tahu yang mulia. Baik. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan saksi yang Anda hadirkan. Izin yang mulia untuk memberikan pertanyaan. Untuk saudara saksi Muhammad Effendi Eka Putra, apakah benar penangkapan terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Muzaki Arkan Abidin, yang mana saksi Muzaki Arkan Abidin ini mengakui membeli sabu-sabu dari terdakwa? Benar. Benar. Terus pada saat penggeledahan barang bukti apa saja yang ditemukan selain 5 paket sabu-sabu, dan di mana tepatnya barang bukti timbangan digital dan plastik klip kosong ditemukan? Kami menemukan semuanya di dalam kamar, tepatnya di bawah kasur. Apakah selain di bawah kasur itu ada barang bukti lain yang ditemukan? Tidak. Tidak ada. Apakah terdakwa menunjukkan adanya penyesalan atau mengakui perbuatannya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Izin yang mulia, pertanyaan berikutnya. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Pada saat Anda menangkap seorang itu waktu yang apa? Malam hari atau siang hari? Tepatnya sore. Sore. Pada saat itu, saat sabu ditemukan, apakah ada saksi netral selain RT yang menyaksikan? Tidak ada. Cukup yang mulia. Baik, Baik, saudara saksi. Saudara saksi adalah sebagai tugas yang turun untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bisa saudara jelaskan bagaimana proses penangkapan tersebut? Mohon maaf yang mulia. Benar, yang mulia, saya bersama tim Satres Narkoba Polres Samarinda itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu pukul 8, tepatnya pukul 18 WITA. Dari mana laporan Anda dapatkan? Kami menerima laporan bahwa ada seorang bernama Fatur melakukan transaksi sabu-sabu. Setelah pengembangan dari penangkapan seorang pembeli bernama Muzaki Arkan Abidin, kami menuju rumah terdakwa di Jalan Petsunyanata, kemudian melakukan
penangkapan serta penggeledahan, Yang Mulia. Baik. Keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali dalam persidangan jika keterangan saudara kami perlukan kembali. Apakah bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan meninggalkan ruangan persidangan. Kepada jaksa penuntut umum, siapa lagi yang akan kita hadirkan? Izin Yang Mulia, untuk saksi terakhir atas nama Mahathir Muhammad. Baik, kepada saksi tersebut, silakan untuk kami lakukan. Harap menyerahkan itu dengan jaksa penuntut umum, saksi yang atas nama Mahathir ini akan memberikan keterangan terkait apa? Sama dengan saksi saudara saksi Muhammad Effendi Yang Mulia untuk memberikan keterangan terkait kronologi Baik. dan peristiwa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kepada saksi benar atas nama Mahathir Muhammad, Benar, Yang Mulia. silakan menyebutkan tempat dan tanggal lahirnya. Samarinda 31 Januari 2004. Baik. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Siap, Yang Mulia. Mengenal dengan terdakwa? Mengenal pada saat proses penyidikan, Yang Mulia. Apakah mengenal dengan jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukumnya? Kenal, Yang Mulia. Apakah memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Pada jaksa penuntut umum, silakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang ada di sini. Baik, izin Yang Mulia, saudara saksi, saudara saksi kapasitasnya sebagai petugas kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap saudara terdakwa atas nama Fatul Sultan Mukhtar, benar ya? Siap, betul. Bisa saudara jelaskan atau pada saat penangkapan itu dilakukan pada saat jam berapa itu, saudara saksi? Untuk proses penangkapan dan penggeledahan itu langsung kami lakukan pada pukul jam 18 WIB, yang dimana langsung melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa Fatul Sultan Mukhtar. Dan itu atas pengembangan penangkapan dari laporan pertama ya? Ya, betul. Saksi pertama yang kami mintai keterangan adalah saksi Muzaki Akar Abidin. Bahwasannya di dalam pada saat saudara saksi ini menggeledah, di sana kan dalam BAP saudara saksi itu ada menyatakan barang bukti ya. Ini saya bacakan barang buktinya. Apabila memang benar, saksi katakan benar. Apabila memang tidak benar, saksi katakan tidak benar. Pertama, bahwasannya pada saat penggeledahan ini ditemukan 5 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 1,89 gram. Barang bukti kedua, 1 buah kotak kecil dari plastik warna bening. Barang bukti ketiga, 1 buah timbangan digital. Barang bukti keempat, 1 buah kotak warna hitam berisi plastik klip. Dan barang bukti terakhir adalah 1 buah handphone merek iPhone XS Max warna hitam. Benar? Berdasarkan kesaksian saya yang langsung terjun dalam penyelidikan itu benar. Benar. Baik, izin Yang Mulia untuk menyampaikan atau memperlihatkan barang bukti terkait. Sudah sih, sudah. Oke, cukup sekian dari jaksa penuntut umum. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada majelis. Silakan. Saudara penyidik, benar? Benar. Dasar penangkapan terdakwa ini berasal dari pengembangan keterangan saksi Muzaki atau dari ketua RT? Awal dari penangkapan. Boleh saya jelaskan dulu sebelumnya. Untuk saya jelaskan dulu, kami mendapatkan laporan dari ketua RT, lalu mendapatkan keterangan dari ketua RT. Beliau mengajukan laporan atas nama saksi Muzaki Akan Abidin, dan pada saat itu juga kami langsung melakukan penangkapan atas saksi Muzaki Akan Abidin dan melakukan penyidikan yang dimana itu menjadi pengembangan untuk informasi-informasi tentang terdakwa. Cukup majelis. Baik. Baik.
benar saksi adalah sebagai penyidik Polres Samarinda. Ya. Bisa diterangkan nggak bagaimana posisi terdakwa pada saat penggeledahan itu? Apakah terdakwa ini posisinya sedang memakai atau seperti apa? Bisa saudara jelaskan? Posisinya adalah pada saat itu mohon maaf sekali apa yang saya lihat pada saat penggeledahan itu tidak beliau hanya duduk saja di dalam rumah. Melihat saya seperti itu. Baik. Setelah itu ditemukannya barang bukti seperti plastik klip dan lain-lainnya itu. Siap, betul. Baik, cukup. Untuk saksi, siapa saja saat penggeledahan saat terdakwa? Saksi saat itu melihat ada siapa saja yang bisa. Pada saat itu hanya terdakwa. Dan saksi bersama siapa? Saya melakukan penyidikan bersama teman penyidik saya yaitu Saksikan oleh ketua RT setempat ya? Ya, dan ketua RT setempat. Baik, keterangan saudara saksi ternyata cukup. Saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali di dalam persidangan jika keterangan saudara kami perlukan kembali. Apakah bersedia? Siap, bersedia. Baik, silakan meninggalkan ruangan persidangan. Pemeriksaan saksi-saksi dari penuntut umum kami anggap selesai. Saya kembalikan kepada hakim kedua. Baik, terima kasih untuk penuntut umum. Apakah akan menghadirkan bukti lainnya? Benar ya, Mulia. Untuk bukti lainnya merupakan keterangan ahli yang akan kami siapkan. Bagaimana dengan yang setuju? Setuju. Terima kasih. Untuk persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan keterangan ahli oleh jaksa penuntut umum yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan terdakwa. Untuk itu, sidang ditunda 7 hari ke depan. Tepatnya di tanggal Hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 ini. Apakah setuju dengan keterangan saksi yang diberikan tadi dari beberapa pihak? Setuju ya, Mulia? Oke, setuju ya. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 di tempat yang sama, Pengadilan Negeri Samarinda, dalam agenda keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan terdakwa. Pada pihak diperintahkan datang menghadapi sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian, perlu disampaikan bahwa status terdakwa adalah tetap ditahan. Baik, terima kasih. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Pada hari ini, Senin 27 Oktober 2025, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 658 dari Pitsus dari 2025 dari Pengadilan Negeri Samarinda, narkotika dengan terdakwa atas nama Saudara Fatur Sultan Murtada dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa? Siap, yang mulia. Silakan untuk masukkan kitab. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang boleh dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Ahlinya terdiri dari apa saja? Kami menghadirkan 3 orang ahli yang mulia. Pertama, ahli dari ahli klinis, ahli yang kedua dari ahli pidana, dan ahli ketiga ahli farmasi yang mulia. Ahli pidana dan ahli farmasi. Baik, saudara terdakwa, silakan tempat ini saudara di samping penasihat hukum dan perlu diingat bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa ada yang sakit. Silakan untuk menghadirkan hakim ahli yang telah disiapkan. Oke, saya serahkan kepada hakim satu. Baik, terima kasih hakim kedua. Selamat pagi saudara ahli. Hari ini saudara akan memeriksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Fatur Sultan Murtada. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Kepada saksi ahli disumpah dulu ya. Ikutin saya. Demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah. saya bersumpah
bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali ke tempat. Ya, saudara penuntut umum, keterangan ahli mana yang belum mau diperiksa? Ahli klinis. Saudara saksi namanya siapa? Tidak tahu 15 Tempat tanggal lahirnya? Samarinda 12 Desember 2000. Warga negaraannya Indonesia ya? Ahli, apakah saudara ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara ahli memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara ahli mengenal penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Saudara ahli, apakah mengerti mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Mengerti yang mulia. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang ahli Anda hadirkan. Izin yang mulia, pada saudara ahli, saudara ahli, apakah benar bahwasannya Anda yang bertanggung jawab dan menandatangani hasil uji laboratorium atau surat keterangan ahli terkait stempel urin terdakwa Fatur Sultan Murtada? Benar Bu, saya yang memeriksa dari urin sehingga uji lab laboratorium dibuat. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian yang Anda lakukan, zat apa yang teridentifikasi positif dalam stempel urin terdakwa? Berdasarkan pemeriksaan laboratorium urin, zat yang paling umum terdeteksi dari terdakwa adalah metamfetamin dan amfetamin. Apakah dari kedua zat yang Anda temukan tersebut merupakan zat aktif dan dari narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini? Benar Bu, metamfetamin adalah zat aktif dari narkotika golongan 1. Jadi khususnya sabu-sabu yang masuk terdalam barang bukti atau bisa ditemukan dalam kasus pidana narkotika. Baik, jika secara klinis dan forensik, apa implikasi dari hasil tes urin yang Anda lakukan? Apakah ini menunjukkan bahwa terdakwa adalah pengguna aktif dalam kurun waktu yang berdekatan dengan tangkap yang dilakukan oleh Kapolsek? Secara medis, hasil tes urin positif metamfetamin dan amfetamin menunjukkan bahwa terdakwa sangat mungkin melakukan konsumsi narkotika dalam waktu yang tidak terlalu lama dari penangkapan, terutama jika kadar metabolit zat terdeteksi signifikan. Namun, tes urin tidak bisa menentukan ketergantungan atau intoksisasi secara pasti karena bisa saja zat yang terdeteksi merupakan residu dari penggunaan lama tidak aktif secara farmakologis. Untuk memastikan status penggunaan aktif, biasanya diperlukan riwayat konsumsi dan pemeriksaan tambahan seperti wawancara klinis atau tes darah. Baik, apakah zat yang Anda sebutkan tadi termasuk dalam daftar zat yang diatur dan dilarang peredarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Benar, metamfetamin dan amfetamin secara tegas tercantum dalam daftar zat yang dilarang peredarannya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikategorikan sebagai narkotika golongan 1. Baik, ini sudah cukup. Cukup yang mulia. Oke. Baik, silakan Pak penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan pada ahli? Apakah terdakwa mengalami gejala fisik ketergantungan berat seperti tremor, halusinasi, atau aktivitas? Berdasarkan hasil, terdakwa tidak ada gejala berat, hanya matanya yang merah dan mengalami cemas ringan. Lalu, apakah saudara merekomendasikan rehabilitas bagi terdakwa? Ya, Baik. Terima kasih. Oke, saudara ahli, apakah hasil positif tersebut bisa timbul karena obat medis biasa? tidak yang mulia. Nah, berarti apa
apakah hasil pengujian saudara bisa menjadi bukti bahwa terdakwa juga penggunaan narkotika? Bisa diulangi mungkin? Apakah hasil pengujian saudara ahli ini bisa menjadi bukti bahwa terdakwa juga pengguna narkotika? Bisa ya? Bisa. Baik, saudara ahli, bisa disebutkan kapasitas saudara dalam menyampaikan rekaman ini? Anda lulusan apa alasan saudara? Apakah Anda dokter? Saya sebagai dokter psikiatri dari klinik Pusat Desa Wanita. Sehingga Anda memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Benar ya? Kapan pemeriksaan tersebut dilakukan? Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2025 yang mulia. Baik, cukup. Oke, baik, keterangan saudara ini kami anggap cukup ya. Saudara dapat meninggalkan ruang persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali di dalam persidangan. Jika keterangan saudara kami perlukan kembali, apa bersedia? Sedia ya? Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. KTP saudara dulu. Baik, pemeriksaan ahli dari penuntut umum kami anggap selesai. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik, selanjutnya saudara penuntut umum, ahli mana lagi mau dihadirkan? Izin yang mulia dari ahli farmasi Depok ini. Saudara ahli bisa maju ke depan. Saudara ahli bisa menyebutkan namanya? Izin yang baik, saya Ayadin Nabinya Sini. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir, Samarinda, 29 Maret 1998. Warga negaraannya? Warga negaraan Indonesia. Baik, ahli, apakah saudara ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Silakan. Apakah saudara ahli mengenal terdakwa? Tidak. Apakah saudara ahli memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saudara ahli mengenal penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak, yang mulia. Saudara ahli, apakah mengerti mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Mengerti, yang mulia. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan saudara kali ini dihadirkan. Izin yang mulia untuk menanyakan kepada saudara ahli. Yang pertama, saudara ahli, apakah benar Anda yang melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang diserahkan oleh penyidik yang disita dari terdakwa Fatur Sultan Murtada? Benar, saya melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah diberikan oleh pihak Polres. Kedua, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik yang saudara buat, apa jenis zat yang terkandung dalam 5 paket plastik slip yang disita tersebut? Sampel itu dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan barang buktinya berupa kristal bening. Dapat dipastikan sebagai narkotika golongan 1 jenis sabu. Selanjutnya, apakah zat metamfetamina atau sabu-sabu tersebut dalam narkotika golongan 1 yang dilarang peredarannya berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Zat tersebut memang dilarang digunakan kecuali untuk ilmu pengetahuan. Selanjutnya, berapa berat bersih total dari narkotika golongan 1 jenis metamfetamina yang saudara uji? Setelah dilakukan uji lab dan menimbang, berat bersihnya itu 1,83 gram. Berarti 1,83 gram itu di luar daripada plastiknya. Benar. Oke. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman dan keahlian saudara, jika dikaitkan dengan berat bersih 1,89 gram, apakah jumlah tersebut lebih mengarah pada kategori penggunaan pribadi atau memiliki potensi untuk diedarkan atau dikaitkan lebih lanjut? Jumlah 1,83 gram secara signifikan itu melebihi dosis tunggal pakai dan memiliki potensi untuk dibagi menjadi beberapa dosis, sehingga lebih mengarah pada potensi untuk diedarkan atau dibagi lebih lanjut. Pertanyaan terakhir, dalam kasus ini ditemukan timbangan digital sebagai barang bukti. Apakah alat tersebut secara farmasi lazim digunakan oleh pihak yang menguasai narkotika untuk tujuan membagi dosis atau menjual? Ya, sangat lazim. Dalam konteks peredaran narkotika, timbangan digital adalah alat penting untuk menimbang, membagi, dan mengemas ulang atau packaging. Baik, izin yang mulia, pertanyaan ahli kami sudah. Oke,
Baik, silakan kepada penasihat hukum. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada ahli? Izin yang mulia. Untuk saudara ahli atas nama Arya Genta telah disebutkan sebagaimana zat metamfetamin itu memiliki efek yang dapat memberikan stimulan bagi penggunanya. Apakah betul? Ya, metafetamin memiliki efek stimulan yang sangat kuat terhadap sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis jika digunakan berulang. Berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca, salah satunya yang berjudul Pharmacologic Mechanisms of Treatment, metafetamin kristal berbentuk padat bening yang bisa mencapai konsentrasi tinggi menuju ke otak. Melalui mekanisme pelepasan dopamin berlebih yang menyebabkan euforia sementara. Nah, dampaknya itu bisa merusak saraf secara permanen dan berpotensi adiktif tinggi tanpa manfaat medis. Saudara ahli, metode uji apa yang digunakan untuk mengidentifikasi zat tersebut? Kami menggunakan metode GCMS atau gas kromatografi mass spectrometry yang merupakan metode baku untuk mendeteksi kandungan zat aktif narkotikanya. Jadi berdasarkan hasil uji tersebut, apakah saudara dapat menyimpulkan bahwa barang itu termasuk narkotika golongan 1? Iya, ya. Selanjutnya, saudara ahli jelaskan peran saudara dalam proses penyidikan perkara ini. Peran saya untuk melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu golongan 1. Baik, keterangan saudara itu cukup ya. Saudara dapat menggunakan ruang persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali di dalam persidangan jika keterangan saudara kami perlukan kembali. Apakah bersedia? Siap, bersedia, Pak. Baik, silakan diambil dulu identitasnya baru dalam persidangan. Saudara penuntut umum, keterangan ahli mana lagi yang akan diperiksa? Keterangan ahli pidana yang kami hadirkan. Apakah saudara ahli bernama Muhammad Zagi Wahyu Ramadan? Benar yang mulia. Sebutkan tanggal lahirnya. Tanggal 8 November tahun 2000. Baik. Untuk penuntut umum, saudara ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait apa? Terkait fakta pidana yang dalam perkara ini. Baik, ahli, apakah saudara ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara ahli mengenal terdakwa? Apakah saudara ahli memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara ahli mengenal penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak. Saudara ahli, apakah mengerti mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Oke. Baik, silakan pada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang dihadirkan. Ya, baik, izin yang mulia. Pada saudara ahli jelaskan apakah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika bersifat alternatif dan apa implikasi dalam pembuktian perkara ini? Menurut pendapat saya, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang narkotika bersifat alternatif, bukan kumulatif. Artinya jika terbukti salah satu dari unsur tersebut, maka perbuatan pelaku telah memenuhi unsur delik dalam pasal tersebut. Selanjutnya, menurut ilmu hukum pidana, apakah tindakan terdakwa yang menyimpan narkotika di bawah kasur kamar pribadinya sudah memenuhi kualifikasi menguasai narkotika meskipun ia berdalih bahwasannya barang tersebut adalah titipan orang? Menurut pandangan hukum pidana, perbuatan menyimpan narkotika di bawah kasur kamar pribadi menunjukkan adanya penguasaan nyata atau faktual terhadap barang tersebut. Penguasaan di sini tidak harus berarti kepemilikan hukum, bahkan adanya kendali dan kemampuan untuk menentukan nasib barang itu. Dalil bahwa narkotika tersebut adalah titipan orang lain tidak menghapus unsur menguasai sepanjang terdakwa mengetahui bahwa barang yang disimpan adalah narkotika dan secara sadar memiliki untuk menyimpannya. Baik, mungkin selanjutnya yang terakhir, apakah makna menguasai harus dimaknai sebagai kepemilikan mutlak atau cukup dengan adanya kontrol faktual atas barang tersebut? Makna menguasai dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika tidak harus dimaknai sebagai kepemilikan mutlak, tetapi cukup dengan adanya kontrol faktual atas barang tersebut.
seseorang dianggap menguasai apabila ia memiliki kewenangan, kemampuan atau kekuasaan untuk mengendalikan barang itu walaupun bukan pemiliknya secara hukum. Mungkin tambahan terkait niat jahat dalam perkara ini terhadap fakta yang ada, perbuatan menjual narkotika sebanyak 1 kali yang difasilitasi oleh terdakwa. Menurut pandangan ahli, apakah fakta ini sudah cukup untuk mengindikasikan adanya niat jahat dari terdakwa untuk turut dalam peredaran gelap narkotika bukan semata-mata sebagai pengguna pasif? Menurut hukum pidana mensrea atau niat jahat adalah sikap batin pelaku yang menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan tindak pidana. Apabila dalam perkara ini terbukti bahwa terdakwa telah memfasilitasi penjualan narkotika meskipun hanya 1 kali, maka hal tersebut sudah menunjukkan adanya keterlibatan dalam rantai peredaran gelap narkotika. Mungkin yang terakhir, telah terbukti terdakwa positif mengkonsumsi metamfetamin dan amfetamin berdasarkan hasil uji laboratorium. Bagaimana hasil uji tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim, terutama jika dihubungkan dengan jumlah barang bukti yang cukup berat, yaitu 189 gram. Hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi metamfetamin membuktikan adanya perbuatan sebagai pengguna, tetapi hal tersebut tidak otomatis meniadakan niat untuk mengedarkan apabila ditemukan barang di dalam jumlah relatif besar dan disertai dengan alat pendukung peredaran. Dalam konteks hukum pidana, hakim harus melihat hubungan antara kondisi subjektif dan objektif. Secara subjektif, hasil tes menunjukkan terdakwa adalah pengguna. Namun secara objektif, jumlah barang bukti sebesar 1,89 gram ditambah dengan alat bantu seperti timbangan vital dapat menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya mengkonsumsi untuk diri sendiri, tetapi juga memiliki peran dalam peredaran. Baik, yang mulia mungkin cukup. Baik, silakan kepada penasihat hukum. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ahli? Ada, majelis. Silakan. Untuk pertanyaan kepada saudara ahli, apa perbedaan antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar menurut perspektif hukum? Pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika dan berada dalam kondisi ketergantungan. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Terus yang bagian pengedarnya? Ya, namun tidak selalu pecandu pengedar adalah pihak yang melakukan pengedaran atau distribusi narkoba untuk memperoleh keuntungan. Baik, Ibu Majelis. Apakah seseorang yang menyimpan barang titipan narkotika dapat dianggap menguasai? Dengan saudara ahli. Ya, seluruh keterangan ahli tadi bahwa bisa dulu. Baik, ya. Baik, keterangan saudara ahli kami anggap cukup. Saudara dapat meninggalkan ruangan persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali dalam persidangan jika keterangan saudara kami perlukan kembali. Apakah bersedia? Baik, silakan meninggalkan ruangan persidangan. Baik, pemeriksaan ahli dari penuntut umum kami anggap selesai. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Untuk penuntut umum, apakah akan menghadirkan alat bukti lainnya? Cukup, yang mulia. Oke, tidak ada ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, apakah ada bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan? Tidak ada ya. Baik, karena dari PH tidak ada yang menghadirkan alat bukti, maka dari ini sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan terdakwa. Saudara terdakwa Fatur Sultan Junaidi, silakan bersumpah dan memberikan keterangan Anda dan menjelaskan. Anda tidak akan disumpah, namun Anda wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dapat dipahami? Nah, sebelum itu mungkin terdakwa bisa memberikan keterangan terlebih dahulu terkait kejadian yang pada saat itu saudara alami. Jadi pada tanggal 5 Agustus
saya diajak oleh Fahri ke daerah Hadilan Dayak Samarinda Utara. Saya hanya menunggu di motor sementara, Fahri mengambil sesuatu di pondok. Setelah kembali, Fahri membawa 50 bungkus sabu-sabu dan meminta agar barang tersebut dititipkan di rumah saya. Setibanya di rumah, kami menyimpan sabu itu 2 kasur dalam sebuah kotak plastik. Malamnya Fahri sama saya mengkonsumsi sedikit sabu bersama. Besoknya tanggal 25, Fahri menggunakan HP saya untuk bertransaksi sabu dengan Muzaki Arkan Hamidi seharga 400.000 dengan cara beranjau di depan rumah saya. Sorenya petugas Polres Samarinda datang dan menangkap saya dengan paket sabu seberat 1,9 gram, timbangan digital, plastik strip, dan HP iPhone. Cukup ya. Baik, kami serahkan kepada jaksa penuntunnya apabila ada yang ditanyakan. Baik, izin yang mulia, mungkin pada saudara terdakwa saya ingin bertanya, mengapa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 5 paket dengan berat bersih 1,9 gram tersebut saudara simpan di dalam kotak kecil dan ditaruh di bawah kasur kamar pribadi saudara? Saya diminta untuk menyimpan sementara sama Fahri. Saya belum tahu bahwa hal tersebut termasuk melawan hukum. Tapi saudara tahu bahwasannya itu isinya adalah sabu. Tahu dan apakah kamar tersebut hanya saudara yang memiliki akses? ya, kamar itu adalah akses pribadi dari saya. Tidak ada teman atau siapapun yang masuk ke kamar saudara? Tidak ada. Saudara mengaku barang tersebut titipan saudara Fahri. Ya. Kapan saudara Fahri akan mengambilnya kembali dan apakah saudara diperintahkan untuk menjaganya? Katanya mau ngambil dalam waktu dekat, tapi cuma disuruh nyimpan aja. Berarti saudara disuruh menjaga barang tersebut? Iya, cuma menjaga. Selanjutnya, apakah saudara menyadari bahwa dengan menyimpan sabu-sabu tersebut di tempat yang di tempat yang berada dalam kekuasaan saudara itu sudah memenuhi unsur menguasai narkotika secara hukum? Awalnya saya tidak mengetahui. Berarti ini di luar dari kesadaran Anda bahwasanya itu melanggar hukum? Iya. Mungkin selanjutnya saudara mengaku sabu-sabu tersebut titipan. Nah, tetapi mengapa saudara menyanggupi untuk membeli 1 paket kepada saksi Muzaki kepada saudara Muzaki Arkan? Saya tidak niat menjual. Saya pinjamkan HP ke Fahri untuk menghubungi pembeli si Muzaki. Apakah benar saudara mendapatkan keuntungan berupa kesempatan mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari saudara Fahri sebagai imbalan telah membantu menyimpan dan menjual barang tersebut? Iya. Alasan saudara mau untuk mengkonsumsi itu apa? Apakah karena ingin mencoba atau penasaran atau itu sudah saudara lakukan dari lama? Selanjutnya, mengapa saudara meminjam telepon genggam merek iPhone untuk digunakan saudara Fahri berkomunikasi dengan pembeli? Karena waktu itu kami tidak membawa HP, jadi dia meminjam HP saya untuk menghubungi pembeli jasa. Baik, mungkin cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, Pak Hadim. Ada dari sini. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah menjual sabu kepada orang lain? Tidak. Tidak pernah. Lalu, apakah timbangan digital yang ditemukan saudara gunakan itu untuk mengemas sabu-sabu untuk dijual? Tidak, timbangan itu saya gunakan untuk mengangkat pemakaian pribadi agar tidak berlebihan. Cukup menjadi. Oke, baik. Saudara terdakwa, ada hubungan apa dengan saudara Fahri? Apakah ada kekerabatan kemudian saudara mau menjual saudara Fahri? Ada.
dan kerabatan. Oh, ada hubungan dengan kerabatan. Kenapa kok mau menyimpan barang di rumah bisa? Di rumah sampean itu? Mungkin bisa langsung ada karena pertanyaannya. Bisa diulangi? Ya, kenapa saudara mau menyimpan barang itu di rumah? Kalau sudah tahu bahwa itu berbahaya. Karena saya tidak tahu kalau menyimpan itu melanggar hukum. Karena Anda berpikir bahwa hanya dengan menyimpan sebenarnya itu tidak melanggar gitu ya? Iya. Walaupun terhadap yang kita pahami bahwa karena pasti yang mengambil, walaupun dia hanya menitip, jadi Anda merasa aman gitu ya? Tadi yang disampaikan ahli pertama bahwa narkoba itu kan sebenarnya boleh, tapi ketika dalam kondisi medis atau yang bukan bantuan. Apakah saudara punya izin untuk itu? Tidak ada izin. Dan mengakui ya. Sebelumnya, apakah saudara pernah terlibat dalam peredaran atau penggunaan narkotika sebelum kasus ini? Tidak pernah ya. Apakah ada lain yang ingin disampaikan? Apakah merasa menyesal telah melakukan tindak pidana yang awalnya tidak diketahui? Misalnya. Lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka pemeriksaan terdakwa kami anggap selesai dan terdakwa tetap di tempat. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada sidang berikutnya? Untuk sidang berikutnya siap dong. Sidang berikutnya siap. Terdakwa, kira-kira butuh waktu berapa hari? Mungkin kita butuh waktu sekitar 7 hari ya. Setuju penasihat hukum? Setuju. Berarti hingga hari sekarang tanggal berapa nih? Hari Senin tanggal 3 November 2025. Baiklah, sidang hari ini kita tunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 3 November 2025 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda dengan agenda pembacaan tuntutan oleh pihak penuntut umum. Para pihak diperintahkan datang menghadapi sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian, perlu disampaikan status terdakwa adalah tetap ditahan. Silakan. Ya, demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan. Pada hari ini Senin 3 November 2025, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 668/Pitsus/2025 Pengadilan Negeri Samarinda dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap? Siap, kemudian Menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Hakim Agung Satu. Terima kasih. Yang kedua, sesuai dengan catatan pada persidangan minggu lalu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? siap, kemudian Untuk jaksa bisa silakan membacakan surat tuntutannya. baik. Surat tuntutan nomor registrasi perkara N-20/Pitsus 2025. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Fatur Sultan Murtada, Tempat lahir Samarinda, Kalimantan Timur, umur tanggal lahir 24 tahun 13 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan P. Sudanata nomor 25, Air Putih, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 7512, agama Islam, pekerjaan pada swasta, pendidikan SMA atau SMK. Berdasarkan surat penetapan hakim Pengadilan Negeri Samarinda atas nama terdakwa Fatur Sultan Murtada dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan. Di sini yang mulia membacakan pokok-pokok saja. Bahwa terdakwa Fatur Sultan Murtada di Junaidi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2025 sekitar pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah yang berada
berada di Jalan Sunda nomor 25 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang mana didakwa untuk dakwaan pertama bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Untuk dakwaan kedua, karena ini adalah dakwaan yang berbentuk alternatif, bahwa terdakwa Fatur Sultan Muntada di Junaidi pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 sekitar pukul 18 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan P. Suranata RT 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang didakwa bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwasanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Di sini mudah untuk tidak membacakan kembali keterangan saksi dan keterangan terdakwa karena hal itu sudah terdokumentasi dalam berita acara persidangan. Kemudian petunjuk berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dinyatakan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti telah terpenuhi batas minimum pembuktian bahwa terdakwa Fatur Sultan Muntada di Junaidi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2025 sekitar pukul 18 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Sunda nomor 25 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Kemudian barang bukti yang telah terbukti dalam sidang ini, yang pertama 5 bungkus. Mungkin bisa langsung diajar tuntutan saya. Baik, tidak untuk mengurangi. Siap. Bahwasanya atas fakta persidangan yang terjadi atau yang sudah terbuka dalam proses persidangan di fase pembuktian, jaksa penuntut umum menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan yang pertama, menyatakan terdakwa Fatur Sultan Muntada alias Tuy bersalah melakukan tindak pidana memakai dan menjual barang terlarang narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Kemudian memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Kemudian menyatakan barang bukti sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Kemudian keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin 10 November 2025. Sekian demikian. Terima kasih. Penuntut umum, bagaimana saudara penuntut umum? Apakah keberatan terhadap surat tuntutan penuntut umum? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami sebagai penasihat hukum terdakwa, kami keberatan atas surat tuntutan tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim, kami minta waktu 7 hari untuk membuat nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik, apakah jaksa penuntut umum keberatan dan waktu yang diminta oleh penasihat hukum? Tidak. Baik, saya kembali kepada Hakim Ketua. Baik, Mitra, 1 minggu ke depan. Hari Senin tanggal 10 November 2025. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 10 November 2025 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda dengan agenda sidang pembacaan pledoi nota pembelaan oleh penasihat hukum.
dan para pihak diperintahkan dapat menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian, perlu disampaikan status terdakwa adalah tetap ditahan. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Pada hari ini, Senin 10 November 2025, sidang perkara pidana dengan nomor perkara 658/Pinsus/2025 Pengadilan Negeri Samarinda tentang narkoba atas terdakwa Saudara Fatur Sultan Murtada Junaidi dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah siap hadir terdakwa? Siap. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Hakim Anggota 2 untuk melanjutkan persidangan. Baik, terima kasih. Sesuai agenda persidangan hari ini, sidang pembacaan surat pledoi atau nota pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa bagaimana penasihat hukum terdakwa apakah sudah siap dengan surat pembelaannya? Sudah Majelis Hakim, izinkan kami untuk membacakan pledoi. Baik, silakan. Pledoi atas nama terdakwa Fatur Sultan Murtada dengan nomor perkara 658/Pinsus/2025 Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang kami hormati, dengan jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Yang pertama, bahwa kami selaku penasihat hukum dari terdakwa Fatur Sultan Murtada yang beralamat di Samarinda dengan ini mengajukan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nota pembelaan ini kami ajukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional untuk menegakkan hukum yang berkeadilan serta untuk menunjukkan bahwa terdakwa bukanlah seseorang pengedar narkotika melainkan penyalahguna narkotika yang layak dijatuhi tindak pidana rehabilitas medis dan sosial. Fakta persidangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dari tangan terdakwa memiliki berat bersih hanya 1,83 gram saja. Jumlah yang tergolong kecil dan lebih mengarah pada pemakaian pribadi, bukan untuk diedarkan. Hasil pemeriksaan laboratorium oleh BPOM menunjukkan bahwa zat tersebut mengandung metamfetamin, namun tidak ditemukan indikasi bahwa barang tersebut dikemas atau disiapkan untuk dijual. Dari hasil pemeriksaan ahli medis Dr. Dinanta Auli Novisa, dinyatakan bahwa terdakwa positif menggunakan narkotika jenis metamfetamin dan menunjukkan tanda-tanda ketergantungan ringan yang memerlukan rehabilitas. Yang keempat, bahwa penyidik memang menemukan satu timbangan digital di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan uang hasil penjualan ataupun daftar pembeli yang dapat membuktikan adanya kegiatan perdagangan narkotika. Lalu yang kelima, bahwa benar terhadap bukti transfer uang sebesar 400.000 dari saksi Muzaki Arkan Abidin kepada terdakwa, namun tidak ditemukan komunikasi yang menunjukkan adanya kesepakatan jual beli, melainkan hubungan pertemanan dan penggunaan bersama. Yang keenam, tidak ada seorang pun saksi, termasuk saksi penangkapan, yang melihat secara langsung adanya transaksi jual beli antara terdakwa dengan pihak lain. Lalu yang ketujuh, bahwa faktanya barang bukti yang ditemukan berupa sabu-sabu hanya dengan berat 1,83 gram, sedangkan 5 klip plastik yang ditemukan semua berisikan sabu-sabu. Sangat tidak masuk logika jika berat 1,83 gram neto diberikan ke dalam 5 klip plastik untuk diperjualbelikan. Yang kedelapan, bahwa dalam persidangan ahli hukum pidana Muhammad Ruzali Wahyu Ramadan menerangkan bahwa terdakwa Fatur Sultan Murtada lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika, bukan pengedar. Menurut ahli, unsur menguasai dalam pasal 112 narkotika harus disertai niat untuk mengedarkan. Sedangkan dalam perkara ini tidak ada bukti transaksi maupun niat menjual dengan barang bukti kecil, dan hasil tes urin positif ahli berpendapat bahwa terdakwa layak menjalani rehabilitas medis dan sosial, bukan hukuman penjara. Lalu yang ke-9,
atau yang terakhir bahwa terdakwa mengakui awal dari unsur jual beli bukan dari niatnya sendiri, melainkan saudara Fahri atau DPO yang mendengar langsung percakapan antara saudara terdakwa dengan saudara Muzaki. Tidak untuk mengurangi terdakwa, saudara pihak, silakan langsung ke bagian permohonan saya. Kami memohon berdasarkan seluruh uraian di atas, kami selaku penasihat hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Fatur Sultan Murtada terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Lalu yang kedua, menjatuhkan tindakan hukuman berupa rehabilitas medis dan sosial kepada terdakwa sesuai ketentuan pasal 54 Junto pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lalu yang terakhir, memerintahkan agar terdakwa segera ditempatkan di lembaga rehabilitas yang ditunjuk oleh pemerintah melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. Dengan demikian, nota pembelaan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional kami dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum secara objektif dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah jaksa penuntut umum ingin menanggapi pledoi dari penasihat hukum terdakwa? Mungkin yang dia kami butuh waktu sebenarnya selama 2 hari. Baik. Apakah penasihat hukum terdakwa keberatan dengan waktu yang diminta oleh jaksa penuntut umum? Tidak, tidak sakit. Baik, saya kembalikan kepada hakim. Baik, Panitra, untuk 1 minggu ke depan. Hari Senin, tanggal 17 November 2020. Oke. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 17 November 2025 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda sidang pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Dan para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian, perlu disampaikan status terdakwa adalah tetap ditahan. Demikian, sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Pada hari ini, Senin 17 November 2025, perkara pidana dengan nomor perkara 658/Pinsus/2025 dari Pengadilan Negeri Samarinda tentang tindak pidana narkotika saudara Fatur Sultan Murtada dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan penyerahan replik oleh penuntut umum. Sidang akan diserahkan kepada Baik, terima kasih Hakim Ketua. Kemudian kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik oleh penuntut umum. Izin yang mulia untuk efisiensi waktu, kami menyerahkan replik ini berupa dokumen saja, tidak dibacakan secara lisan. Kepada saudara-saudara, silakan masuki. Baik, untuk saudara terdakwa Fatur Sultan Murtada, apakah akan mengajukan duplik terhadap replik penuntut umum yang tadi diberikan kepada penasihat hukumnya? Dan saya serahkan kepada penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Karena kami telah menerima salinan replik, maka dalam hal ini kami mengajukan duplik majelis hakim. Akan tetapi kami minta waktu 7 hari untuk membuat duplik kami. Bagaimana jasa? Tidak keberatan ya, Bang? Saya kembali ke saudara Hakim Ketua. Baik, karena kita sudah sepakat di hari depan. Hari Senin, tanggal 24 November 2025. Oke, sudah sepakat ya. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 24 November 2025 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda sidang penyerahan duplik dari penasihat hukum. Dan para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian, perlu disampaikan status terdakwa tetap ditahan. Silakan. Demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri.
Silakan. Pada hari ini, Senin 24 November 2025, sidang perkara pidana dengan nomor perkara 658/Bitsos/2025 Samarinda tentang tidak pidana narkotika saudara Fatur Sultan Mutada dengan ini yang terbuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada apakah saudara penuntut umum jadi yang terdakwa menghadirkan terdakwa. Siap, Silakan. Baik, agenda pada hari ini adalah penyerahan publik dari penasihat hukum. Silakan. Baik, antara penasihat hukum dan penuntut umum sudah menerima. Untuk itu, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya majelis hakim akan berbicara mengenai putusan sidang dalam perkara ini. Dan sidang akan kita tunda selama 7 hari. Bagaimana penuntut umum? siap, kemudian Ya, 7 hari ya. 7 hari dari sekarang. Tanggal 1 Desember hari Senin 2025. Baiklah, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 20 November 2025 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim dan para pihak diperintahkan datang untuk menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dengan pemberatan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian perlu disampaikan status terdakwa adalah tetap ditahan. Silakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan. Pada hari ini, Jumat 28 November 2025, sidang perkara pidana dengan nomor perkara 658 dari Bitsos/2025 dari Pengadilan Negeri Samarinda dengan terdakwa atas nama Fatur Sultan Mutada dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada penuntut umum apakah siap memberikan menghadirkan terdakwa? siap, kemudian siap. Sebelum itu saya tanyakan kepada terdakwa terlebih dahulu, apakah terdakwa dalam kondisi sehat? Terdakwa mengingat majelis hakim akan sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Maka kepada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum, kami mohon untuk mendengarkan dengan baik putusan sidang pada hari ini terhadap hak-hak saudara terdakwa yang diatur dalam KUHP. Dengan demikian, juga terhadap penuntut umum, apalagi tidak puas dan tidak menerima atas putusan yang telah dibaca oleh majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Untuk pembacaan putusan, saya akan dibantu oleh rekan-rekan. Baik, terima kasih atas ketua. Saya akan membacakan putusan. Putusan nomor registrasi 658/Bitsos/2025 Pengadilan Negeri Samarinda demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Nama Fatur Sultan Mutada. 2. Tempat lahir Samarinda. 3. Umur atau tanggal lahir 13 Januari 2001. 4. Jenis kelamin laki-laki. 5. Bangsa Indonesia. 6. Tempat tanggal Jalan P. Suryanata, RT 46, Kelurahan Hitam, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 7. Agama Islam, melakukan pekerjaan milik swasta. Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2025. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh 1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025. 2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025. Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 bungkus plastik kulit yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 1,89 gram, 1 buah kotak kecil dari plastik berwarna bening, 1 buah timbangan digital, 1 buah kotak warna hitam berisi plastik kulit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Selanjutnya, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan. Terdakwa terus
tulang punggung keluarga. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Fatur Sultan Murtada tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 5 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 1,89 gram. 1 buah kotak kecil dari plastik warna bening, 1 buah timbangan digital, 1 buah kotak warna hitam berisi plastik klip. Dimusnahkan 1 buah handphone merek iPhone warna hitam, dirampas untuk negara, membebankan kepada terdakwa membiayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 oleh kami Muhammad Khalid Dozan SHMH sebagai Wakil Ketua, Novian Haikal Prasetya SHMH Adinda Maharani. Atas putusan tersebut, saudara terdakwa memiliki hak diantaranya pertama menolak atau menerima putusan, yang kedua mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir terlebih dahulu, kemudian meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Maka saudara terdakwa ingin menggunakan haknya yang mana? Diserahkan pada sang penasihat. Untuk penasihat hukum akan menggunakan hak yang mana? Diterima. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum atas putusan tersebut apakah akan menolak atau menerima atau mempelajari sebelum menerima putusan? Siap, menerima. Baik, demikianlah karena kedua belah pihak sudah setuju dan menerima seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Fatur Sultan Murtada pada hari Jumat 5 Desember 2025 dengan ini dinyatakan ditutup.